Masih. Waduh, Kalau sih. itu gampang. Gimana sih? Gimana? Nih, sini. Iya. Nih, sekali-kali masuk prank dong. Bawa sana. Bawa. Kenapa nggak masuk prank? Hah? Nah. Oke, mau duit aja. Terima duit aja. Gua suruh males lu. Itu udah record tuh. Udah. Itu udah baik. Ini udah kan? Udah. Bahas apa dulu? Biasa. Orang lagi. Opening dong. Yalah, orang mau konen. Bebek. Oke, orang nanya apa kabar? Basa-basi banget, Jon. Lu langsung aja. Hello guys, welcome back again di channel itu. Mau ke gatel. Itu jari. Hari ini kita kedatangan Fauzi Fahrizal. Ngapain cing? Ngapain ini? Kita datengin jauh-jauh dari Cipondo. Ya, si jago kandang. Keluar kandang nih. Anak Jawa kandang main keluar kandang. Iya. Sibuk apa cing sekarang cing? Ya, ngerjain anak-anak. Kerjaan lu gitu. Iya. Ya, tiap hari ngerjain anak-anak. Tapi usaha masih lancar ya? Alhamdulillah. Studio baru udah Ya. jalan. Oh studio lu baru? Studio gua bukan ini. Oh. Kira ini. Baru. Sorry. Terus Sekarang lagi sibuk. Lu jadi fotografer katanya sekarang ya? Ya begitulah, gua apa juga kerjaan yang ini ada duitnya, halal, ya nikah, Jadi foto-foto nikahan juga? ya nikah, priwet, hashtag akad aja nih lu. Jadi semisal ada acara nih orang-orang mau nikahan gitu, terus bisa kontakin dulu dong. bisa lah, lihat aja Instagramnya, Apa itu Instagramnya? kulik itu, Link picture dong. Orang gue di tempat yang ada subscriber lagi. sponsor, 0809. Sekarang Cing lagi hobi naik gunung nih, dengerin Kali lagi. gue seru ya. Hobi naik gunung, dia naik gunung juga ternyata. Enggak, anak gunung, Terus, anak emak, berarti hobi lu bukan naik gunung? naik gunung bukan hobi Bob. Terus apa? Saya yang awalnya sih ikut-ikutan, Jadi kebiasaan. Enggak, soalnya ada temen gue yang hobinya hobi olahraga tapi naik gunung. Ada Jauh tuh. orang sana, dia punya klub ECC namanya. Ejot Community Club. dibalik lagi. Itu dia gitu hobinya. Cing pernah naik gunung bang Cing? Pernah dong. Lu jangan terlalu. Lu pernah naik gunung dong, bener dong? Ya, nah. Lu pertama naik gunung tahun berapa sih? Berapa ya? 2013 lah. Lulus SMA? Ya, Udah kuliah belum sih? udah kuliah 2013. Belum lah. Udah kuliah belum. Oh, Bukan salah tua Pak, bukan Iya. salah tua. ya kan gue udah 14. Bukan lu langsung kayak Kagak dong, iya 14. Ayo. Lu 2013 berarti anu lu. 2013 kuliah. Ya, waktu kuliah lah. Waktu awal-awal kuliah 2013. Nah, itu mulai gua mencoba naik gunung. Pas itu lu ikut organisasi juga nggak? Enggak, waktu itu sebenarnya gua diajak sih sama teman gua. Dan ya gunung yang gua naikin pertama itu Cikuray. Oh beda nih dari yang lain nih. Emang Soalnya sama. Iya, seenggaknya tamu-tamu yang datang ke sini Iya. itu kebanyakan tuh pertama tuh naik gunung gede. Ya karena gua waktu itu gunung kecil. Iya, boleh Gua gunung gede. masuk ya.
gunung kecil ya. Cikuray. Tapi pas itu kan Cikuray itu terkenal apa? Banyak babinya tuh, babi hutan. Babi hutan ya, tapi gua nggak ketemu sama babi hutan. Kenapa nggak tuh? Ya karena emang lagi hoki apa gimana gua nggak ngerti dah. Ya karena waktu itu pernah lah ada teman gua yang pernah naik waktu itu ikut naik juga. Dia pernah naik ke Cikuray juga. Dia pun ngalamin dibilang ketemu babi, makanya waktu gua naik ke sana itu kayak makanan itu kayak benar-benar taruhnya rapi gitu, nggak kayak sembarangan takut di Cari babi ya gitu. Karena dia yang udah punya pengalaman duluan. Pas itu lu berapa orang? 7 orang. 70 7 orang. 70.000 17. 900 7 orang, cowok semua dong. cowok semua. Dan itu benar-benar kayak ngerasa karena pemula apa gimana gitu ya. Jadi kayak benar merasa capek gitu, capeknya kok berasa gitu. Gua pemula nggak capek banget. Ya karena lu naiknya gede, gua kan kecil. Oh, gua bukan gede. Oh, iya, terus lu kecil juga ya. Belum salah kecil emang. Dibanding gede nih yang gede. Iya, kecil lah. Pas itu lu naik dari jam berapa? Mulai nge-trek? Gua nge-trek jam 10 pagi gua nge-trek karena lu pernah ke Cikuray kan, Bay? Nah iya. Gua juga pernah, kapan lu nanya dia Oh, iya. doang. Gua juga pernah. Maaf bos, lupa bos. Iya. Terus Nah, lu waktu itu lewat mana, Bay? Pemancar. Ya sama gua Pemancar. Nah di Pemancar kan pas yang pos yang beli tiket itu Simaksi. Kan abis dari Simaksi kan kita ngelewatin kebun teh tuh. Ya. Nah kan debu ya tuh. Ya. Nah ini kayak ngerasa ngap di awal itu, kayak menghirup debu itu ngerasa ngap banget di awal itu. Padahal treknya cuma ya apa sih teh gitu kan. Iya. Tapi udah ngerasa ngap di situ gitu. Sampai teman gua satu orang ada yang sampai udah muntah-muntah di awal gitu kan, karena saking ngapnya ngehirup debu itu di situ. Dan ya awal naik tuh kayak yang bener-bener ngerasa 5 menit berhenti, dan ya kenapa bisa kayak gitu juga karena pas di sana juga kan gua ketemu sama orang Kalibres nih, 5 orang rombongan Kalibres, 5 orang. Akhirnya kan dia ngajak ngetrek bareng, ya udah ngetrek bareng. Nah satu orang itu kayak pelor, ya ada lah kayak teman kita ada yang kayak gitu. temen kita siapa? Perasaan nggak ada. Iya. Kalau lagi nongkrong ada yang gitu teman kita tuh, pelor gitu kan, ya kayak gitulah, nggak boleh punya senderan dikit dan gitu. Nah itu yang ngajakin lama. Jadi kayak dia pas istirahat dia senderan tidur, akhirnya dia tidur dulu nih baru berangkat lagi. Gua ngetrek dari jam 10, segitu Gunung Cikuray, ngetrek jam 10. Gua sampai atas itu jam 11 malam, sampai ngelewatin pos bayangan adalah sebelum puncak. Iya. Jadi jam 10 pagi, Jam 10 pagi. jam 11 malam. Jam 11 malam. Salah begitu dong sama. Salah gitu sama. Tapi kan salah karena orangnya banyak nih. Ya, Kalau ini itu kan lu dikit. 7 tambah 5 udah 12 orang. Cuman kan gara-gara PR satu orang itu yang pelor itu ya Rame. Hah? Rame. Apanya? Otak lu. Pendakian berarti itu rame. Nggak rame banget karena waktu 2013 itu ya menurut gua ya masih sedikit. Euforianya belum terlalu besar. Ya, nggak kayak sekarang gitu kan. Dan di puncak tuh gua cuma ada berapa tenda ya? Nggak sampai 10 tenda yang camp waktu itu. Nah, yang uniknya setahu karena sepengalaman yang udah naik dia bilang kalau Cikuray itu nggak ada air ya. Akhirnya kita stok air lebih banyak nih, ya kan? Di bawah itu, ya kalau dihitung-hitung nih 20 botol Seorang. Enggak, seluruhnya nih. Oh, iya. Dan 7 orang itu kita stok 20 botol, 20 botol gitu. Terus sampai yang pas lagi ngetrek ketemu pendaki bawa kayu digotong berdua isinya grijen 5 Ya. gitu kan. Karena saking terkenalnya mungkin gitu, terkenalnya gunung itu gak ada air gitu. Dan gua lamanya itu sih sebenarnya pas habis lewatin pos 3 sih, karena pos
pos 3 tuh pas sebelum pos 3 kalau nggak salah ya trek yang gini yang berdiri itu kan. Ya. Ya di situ sih yang kayak merasa sebelum berangkat kan gue sempat searching gitu kan, maksudnya ya cari tahu lah tentang gunung itu gitu kan. Ya benar-benar kayak ngerasa ya dibilang dengkul ketemu dagu gitu kan. Emang iya. Nah, Emang iya. ya nggak tahu sekarang, cuma mungkin Ya. 2013 ya kayak gitu treknya, nggak apa-apa sekarang. Iya. Masih gitu kan, Boy? Hah? Enggak, kemarin juga enggak. Biasa aja menurut gua. Ya pokoknya ya kalau kita bandingin di gede hampir sama kayak tanjakan setan lah, cuma beda tanjakan setan dari batu-batu, kalau itu dari tanah gitu. Ya. Itulah intinya. Gitu. Terus ya awal trek sih ya normal-normal aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya sampai ketemu malam. Akhirnya kita kepecah bagi 2 tim nih, 2 kelompok. 4-3. Enggak, gua sisa di belakang 3 orang. Oh, berarti 4-4-2. Kan yang orang 5 itu kan ikut. Penyerang gua dong. 5 kan ikut, tambah 5 dong. Oh, iya. Oh, 12 ya. 12. Cadangan satu. Iya, Tambah 3 di belakang nih. Sisanya di depan. Ada 1 orang nih, temen gua gak kuat nih, karena udah terlalu lama nge-track gitu ya. Nge-track udah terlalu lama. Ini ngomongnya bernada karena udah terlalu lama sendiri. Jangan macam-macam lah ya. Udah terlalu lama nge-track terus. Ya, kalau udah lama nih nge-track kan, sampai ketemu malam gitu, teman gua ada yang udah sampai nggak kuat gitu kan, akhirnya ngaso nih gua nih bertiga nih, sisanya di depan, sampai dia tidur nih, sempat tidur tuh, saking capeknya dia tidur ya udah tuh, 2 orang tuh tidur, gua melek sendiri gitu kan, akhirnya karena gua lapar, gua buka tas kan, gua berangkat tuh habis lebaran, jadi banyak makanan lah bawa apa-apa. Nah nggak lama teman gue 1 orang turun nih, marah gue. Dia bilang gini, woi, lu ngapain pada tidur di sini, bangun nih bilang. Udah atas no, udah di tenda anak-anak, udah pos bayangan, ngomong gitu kan, semangat nih akhirnya dia, bangun. Si sebut aja namanya si Jambur sama si Kronjo. Oh, Kronjo. Si Jambur sama si Kronjo. Jauh tuh. Gue, Jo, ayo Jo, bangun. No, si Panjang nih, mau turun si Panjang nih. Panjang no. Si pendek kemana? Si pendek di atas. Oh iya, oke. Ya, terus naik nih ke atas. Naik ke atas nih, pas sampai atas. Ternyata dia di tenda itu bukan di pos bayangan, di trek. Jadi ada trek, ada spot sedikit nih. Satu tenda dia lagi bangun. Udah gitu gua tanya, Cang, ini tenda siapa yang didiriin? Itu, anak kali dress. Iya. Lu nggak di tenda? Nggak ada spot lagi. Terus kita tidur di mana? Kita itu berdua tidur di depan tenda dia. Siapa? Lu bayangin, jam 11 malam nih, kita belum sampai pos bayang, udah belum sampai puncak, tidur di samping trek, ngedirin tenda 1 orang, 12 orang, 7 orang tidur di luar. Karena itu tenda kan 5 orang dia kan, yang muat dia berlima doang gitu, nggak muat, nggak maksain kan, Ya, di luar nih gua nih, itu benar-benar nggak kepikiran hewan buas sama sekali karena saking capeknya ya. Ada tidur lah tuh gua, tidur gua sampai pas ke kira-kira subuh lah. Teman gua kedinginan nih, udah mulai kedinginan dia kan. Tidur di luar kan. Wah, mana di tenda yuk, gua dingin nih. Tenda di mana? Dikirim sama, dikirim si Jabur. Ayo, gua bongkar nih kayak si Jabur. Gua ambil tenda, gua diri tenda tuh sama dia. Diri tenda di trek akhirnya gua diri, bodo amat dah. Gua nggak mikir waktu bukan masalah ego atau gimana ya. Tapi mikirin karena emang posisi badan juga udah capek terus kedinginan gitu kan. Udah akhirnya gue diri tenda di trek tuh karena untung muat gitu. Gue diri tenda di trek, pas ngebangun, karena gue bangun nih, pindah masuk ke dalam tenda. Gue udah diri tenda tuh di trek, ada masuk nih, duduk sama gue di trek. Nah, ibu juga nggak bisa tidur gara-gara ada tidurnya nggak bisa tidur. Gara-gara ya karena masih banyak pendaki yang naik gitu kan. Ya, masih ada pendaki yang udah mudik. Kan udah malam posisi. Masih banyak Bob. Terus Nah, udah tuh ada udah pagi belum makan
gak jauh, kira-kira 2 jam baru sampai tuh di bawah sebelum puncak. Bikin tenda lagi nih di situ kan, bikin tenda lagi. Dan lagi nih semalam, pas malam gue berdua nih sama temen gue namanya si Bendi. Kira-kira jam 12-an, dia nangis sama tenda. Serius lu? Demi Ini cerita bohongan apa beneran nih? gue berdua si Bendi yang tadinya yang dengar sendiri. Yang denger lu dong berdua si Bendil itu. Ya awalnya si Bendil yang denger, karena gue masih tidur, posisi Bendil soalnya tidur samping gue kan. Iya. Dia di pojok nih, Bendil gue, Panjang, Ronjo, Mangku, Ya. si Oli tuh Ya. terakhir. Dia ngomongin gue, udah. Karena gue masih kayak baru bangun gitu kan. Nah, dia si bangun dulu, bangun kan. Beneran tuh suara cewek nangis persis samping tenda. Ya orang bukan dia. Wayang. Enggak, dan mikirnya kan karena itu posisi baru jam sekitar jam 1-an lah gitu kan. Ya. Maksudnya ya masih ramai, kemungkinan ya. ada pendaki yang naik atau turun gitu kan. Ya, ya. Orang kopi dulu gorengannya. Oke. Kopi dulu bos. Ngeri nih, dia nangis. Kata gue tanya kan tadi, Dil, ini orang bukan Dil? Tahu juga. Lihat tuh dia, dia ngajakin ngeliat. Gua berani kan. Ngomongin dia sama cewek lain. Udah yuk kita berdua. Udah tidur lah. Gue bilang gitu. Ayo gua tidur aja tuh. Ayo bener ikut tidur nih. Tidur dah tuh malam itu udah lanjut. Nah paginya puncak nih. Karena kemarin kan nggak muncak kan karena gua nyampe di tenda itu kan siang tuh, akhirnya kan nggak muncak, sore doang tuh muncak. Terus paginya nih muncak lagi nih, pas pagi bener-bener pagi gitu muncak. Nah muncak nih gitu. Gua nggak lama tuh di puncak karena gua ngerasa waktu itu dibilang hipo, mungkin hipo kali ya, kedinginan soalnya bro. Ya. Jam berapa? Udah jam 7 lewat, udah keluar matahari padahal. Segitu gue udah pakai jaket gua, udah ngedouble, baju, sweater sama jaket. Tapi gue masih ngerasa dingin. Pas foto-foto sama anak-anak tuh, akhirnya gue bilang sama si Bendi, "Udah, gue turun duluan nih, gue dingin banget nih. Lu ntar lu tungguan, anak-anak aja dia." Gue turun duluan, dah, gue tinggal duluan. Itu terserah lu dah. Akhirnya gue turun nih, gue tenda duluan tuh, karena gue udah ngerasa bener-bener dingin banget itu, padahal matahari udah keluar gitu kan. Kan di puncak kan ada pos kan? Ada pos anak-anak pada foto di atas pos. Ya ya, soal itu. Iya. Gua kan nggak ngikut ke atas karena gua yang merasa badan gua udah kedinginan banget gitu. Ya udah lah tuh gua turun di tenda nih gua sendiri anak-anak tuh sampai jam berapa gitu dia pulang apa turun gitu ke tenda gua nggak tahu lah gitu. Gua lupa sampai jam berapa. Makan nih ceritanya tuh gua makan dan masak makan. Nggak mikirin nih air masih ada apa enggak. Apa ini? Masak, makan semua. Habis makan dari minum. Wah minum. Ya habis semua tadi gua masak panjang yang masak nih. Masih jam tuh berdua mau air habis. Akhirnya di situ kita makan, turun, habis makan minum. Sampai gini si Panjang. Woi beras, tuker air. Gak ada yang mau. Ada yang nyautin, "Bang, sama bang, gue punya beras juga nih, kalau tukar air juga nih." Gitu kan. Ada yang mau tuh. Akhirnya, ya udah tuh, packing, turun nih. Udah tuh di pos bayangan, kita sempat foto-foto juga nih sama Kalidas itu nih. Ya. Foto bareng-bareng lah tuh ramean, karena di puncak kita nggak foto ramean deh. Nah di situ foto ramean lagi nih pas bayangan. Waktu itu temen gue ada SLR. Ya. Nah, foto pakai SLR dia kan. Dia sama orang. Ya waktu itu sih nggak ada yang aneh-aneh gimana ya, cuman si anak Kalidas ngerasa kalau pundaknya berat. Ya. Ya, Gendong. selama turun enggak iya nggak carrier berat. Enggak, cuman dibilang beda, maksudnya dia nggak ngomong gitu. Dia ngomong kalau pundak gua berat banget ya gitu, kayak nggak kayak kemarin gitu. Ya. Ya mungkin kalau gua sih mikirnya karena efek Ya, lelah atau ya. gimana gitu. Terus makan makan nggak minum gitu kan. Ya udahlah turun lah.
sampai pas ketemu yang tanjakan gue bilang tadi pos 3 itu, gue turun ada orang naik nih, turun nih, pas sampai bawah akhirnya jatuh dari atas dari kasnya, tuh ke bawah, pungut sama teman gue si Konjo tuh, bang airnya jatuh, orang dari atas dia ke bawah, udah malas turun kali ya, udah bang ambil aja bang ambil. Makasih bang, makasih. Diminum, aku minum akhirnya tuh gua sebotol. Tapi botol kecil. Bukan Tapi kan kebagian semua kan? Enggak kebagian semua karena di belakang sisa gua bertiga. Ya lumayan kan bahasa itu kan. Ya, iya. Akhirnya gua babat nih air segitu gua babat bertiga. Gua mau mikirin di depan. Kenapa dia tinggal gua gitu kan? Minum dan gua bertiga. Nah itu sampai bawah sampai pos. Nah di pos itu si anak Kalidres nih putusin pulang duluan karena dia bilang kan dia besok masuk kerja. Nah anak-anak gua kan emang anak free semua gitu kan, yang memang nggak ada kerja peningkatan gitu, makanya Ya freelance lah. ya gitu. Nah udah nih bersih dia naik mobil losbak itu Ya Bang. prospek. Ya. Nah, teman gua nggak mau naik mobil losbak. Nah terus turun kaki. Tahan dulu, tahan dulu. Masalah tadi. Lagi lah bisa naik prospek nggak mau terus. Nggak mau dia naik mobil losbak. Dia pikir kan waktu pas gua berangkat pertama gitu ya dari pasar, Nah, itu kan naik losbak, Iya. 30.000, Ah. dulu borongan jadi 25 satu orang. ya. Nah dia nggak mau nih ngeluarin duit lagi nih buat turun, dia bilang gitu. Kamu gua udah turun aja orang dekat ini kata dia gitu kan. Sia deket. Ini kan dia nih, Iya. cuma ngelewatin perkebunan teh doang, keluar gang gitu kan. Ya gua kan sebagai orang yang diajak gitu kan, nggak bisa menolak, ya kan? Maksudnya ya bukan yang nggak punya duit, bukan yang nggak mau ngeluarin duit ya karena ya gimana sih kita sebagai yang diajak gitu, nggak punya pengalaman atau gimana ya udahlah nurut aja gitu kan. Dan nurut nih jalan nih gua. Pertama ikutin jalan raya tuh, maksudnya jalan yang jalan mobil. Iya, jalan setakat mobil itu. Jalannya kan muter-muter gitu tuh. Nah, Udah kesel nih gua ngikutin jalan itu karena ngebabat. sawah Ini kebun teh. iya, kebun teh. Lurusin aja lah, babat kebun teh. gitu. Babat nih gua bertiga kebun teh. Anak-anak masih ngikutin sono jalan itu. Pas lagi ngebabat diomelin sama petani. Woi bang, ngapain lu? Jangan lewat situ, ntar teh gua terkontaminasi kata dia gitu. Ngomelin gua akhirnya pas ketemu jalan aja udah tuh ikutin jalan. Nah itu gua turun dari pos itu ke sampai keluar gang. Gua dari jam 3 sampai maghrib. Nggak sanggup. Keluar gang bener-bener gelap. Iya. Keluar gang nih, nanya nih ke orang situ, ada orang lagi tuh nanya, bang kalau mau ke pasar ke stasiun ya? Ya stasiun ya? Terminal. Terminal. Kalau mau ke terminal naik angkot yang mana bang? Dia bilang gitu. Ini bang ada angkot merah, gue lupa Ya. berapa gitu. Berapa duit bang? Paling juga goceng, kata dia gitu kan. Emang abang dari mana? Saya dari Tangerang bang. Terus mau pulang naik apa? Mana sih? Mau naik kereta bang ke stasiun. Ya. Dia bilang ke temen gua kan gitu. Waduh bang, stasiun mah jauh bang. Ya, ke Ini kota naik itu. bis aja. Cuma 60.000 bang naik bis dari sini sampai Tangerang, kata dia gitu kan. Kata temen gua masih ngebatu nih. Enggak bang, udah kita naik kereta aja semua itu. Iya. Udah tuh. Nah, disaranin naik angkot nih goceng padahal ke terminal. Iya ke terminal. Gak mau. Terus akhirnya Kalang. Astagfirullahaladzim. Terminal. Ini demi Allah sumpah. Kita asli ini mah bukan ngarang. Iya. Gua pun sampai ngerasa kapok. Udah apa? Kenapa gua nggak mau ke Cikuray lagi? Bukan karena trek ya pak, bukan. Pengalaman pahit ini mah. Ini ke satu, gue minta tolong nih mah sama lu nih. Temuin temen lu sama gue nih sekarang nih kalau bisa. Pengen gue bisikin aja, gue kasih tahu. Alasan dia sih karena dia mabuk mobil. Emang sih waktu berangkat dari sini ke sana kan gua naik mobil sayur nih. Ya. Emang pas turun mobil dia langsung muntah, langsung nembak gitu. Emang dia bilang dia mabuk mobil, nggak mau naik mobil, akhirnya kaki gitu, kaki. Sampai
dari maghrib gua sampai terminal itu jam 11 jam 11 malam. Oke, ya terus. Ya sampai nih terminal asal nih kan pinggir jalan di trotoar. Mau makan nih, lapar kan, beras masih banyak. Kayaknya temen gua, beras ini kumpulin beras, ada masih ada 5 plastik. Ya. Dia ke warteg bawa beras. Balik-balik dapet nasi 3 bungkus. Udah sama lauknya gitu. Pintar. Sama beli ayam waktu beli rokok semua gitu. Lagi makan nih, parahnya nih sama bapak-bapak. Tanya, "Dek, habis dari mana?" "Cikuray Pak Guntur." Dia bilang gitu kan. "Oh, Cikuray Pak." Gini cerita tuh sama si bapak itu, dan ternyata si ceritanya bapak itu dia itu dulu itu hobi naik gunung juga gitu, atau hobi lah, terus dia nanya, "Emang mau pulang naik apa jam segini?" Dia bilang gitu kan. "Mau naik bis?" "Enggak Pak, kita mau naik kereta." "Waduh deh, dari sini stasiun jauh deh." Dia bilang gitu. Ya kalau jalan kaki lagi sih kan dia kan nanya dari sana, tadi kan gue cerita kan dia jalan kaki. Kalau jalan kaki lagi sih ya sekitar ya sambil ngobrol-ngobrol 1 jam lagi ya. Gua pikir kan buat perjalanan gua aja udah lebih dari 1 jam kan, sejauh itu gitu, lebih dari 1 jam. Nah, deket lah ya, 1 jam lagi Deket ya. lah 1 jam gitu kan. Terus dia ngasih pertolongan nih, "Yaudah deh, saya antar aja, saya bawa mobil kok di depan tuh." Dia bilang gitu. Tapi saya nungguin karyawan saya kan lagi kerja ya, jadi dia tuh kondektur yang ngambil ban nih, kepalanya nih, pengawasnya. Nah, udah tuh selesai dia manggil gua, masukin barang-barang, diantar nih ceritanya gua pakai mobil Ke stasiun. Nah, dulu. Tar dulu. Itu kesabaran kayak si Hendro makanya. Terus Dulu nih jalan nih gua, ternyata gua udah ajak keliling Garut sama dia. Enak dong berarti. Enak. Ya gua dikenalin nih Garut nih, ini di sini nih. Ini kalau mau ke Papandayan nih lewat sini nih treknya nih. Nah gua diturunin di Masjid Raya Garut sama dia. Turun tuh di Raya Garut, tuh kata dia, "Nih dari sini kan di situ pasti jalan tuh. Nanti kamu kesana aja, ya paling dari sini mah 30 menit lagi lah," katanya gitu. Ya udah tuh, "Bener Pak, iya, soalnya saya lulus nih, saya nggak kesana," gitu. Itu keadaan jam berapa tuh lu turun di Jam masjid? 1, 1 malam. ya kira-kira jam segitulah, jam 12 lewat lah. Udah tuh, akhirnya di masjid itu, gua bukan bingung, ngisi air di keran. ya. Ngisi air, minum, jalan aja. Jalan, udah jauh nih jalan nih, udah sekitar sejam lah tuh gua jalan. Ada tukang parkir nih, pinggir jalan, lagi parkirin. Tanya lah itu tukang parkir, "Bang, Parkir di sini berapa? Bang, terminal Stasiun. Bang, stasiun masih jauh nggak Bang?" "Waduh Bang, masih 40 kilo lagi." Langsung naruh kereta, wah, 40 kilo lu bayangin, gua udah jalan 1 jam. Itu keadaan lu selama jalan itu lu nggak nemuin angkot. Enggak, karena udah malam. Udah malam. Malam. Udah nggak nemu kendaraan apa-apa, tinggal kayak tok-tok gede gitu doang. Ya. Akhirnya Pasir. Akhirnya si tukang parkir kasihan nih lihat gua. "Udah Bang, nggak BM aja gini-gini," dibilang gitu. Terus Ya. bantuin cari BM Anda. ya. Nah, dibantuin nih. Terima kasih tukang parkir nih, bantuin. BM nih, dapat mobil balik. BM lah tuh mobil balik. Dibilang dikasih petunjuk sama tukang parkir, stasiunnya ada sebelah kanan, dekat pos polisi. Jalan ya, nggak lama, baru 20 menit gua naik mobil, ada pos polisi sebelah kanan. Gua itu tuh pos polisi gitu kan. Kiri, turun kan. Samping pos polisi tuh kena beban masih buka. Emang ada gang. Ya regang terus. "Bang, stasiun di dalam ya?" "Waduh Bang, masih jauh Bang, harus jalan lagi." Langsung gua, "Gila, udah jam 2 lu." Anjing kata gua. Sensor ya. Terus Udah jam 2, masih 1 jam lagi perjalanan. "Emang abang mau kemana Bang? Pulang kemana?" kata tukang parkir. Bebangan begitu kan. Aku bilang, "Bang, kenapa nggak naik bis aja Bang?
ini bang teman saya mabok, mabokan orangnya, nggak mau dia naik mobil, mau dia naik kereta. Ya udah bang, gimana ya udah jalan aja dah. Kalau nggak nyari keeman lagi dah, ya udah. Ada dua opsi nih sebenarnya, ngambil jalan sama naik keeman, nyari keeman lagi kan. Cuma sialnya, habis gua turun kagak ada mobil lagi yang lewat, nggak ada mobil gede, bener-bener kayak mobil apa wasbak bawa sayur gitu-gitu, maksudnya ada isinya terus. Jalan sambil niat ke belakang ada mobil gang berhenti gitu bang. Nah ya udah nggak berasa tuh sampai nih stasiun, stasiun ada bacaan tuh stasiun apa gitu gue lupa. Masuk nih stasiun. Nah gebleknya lagi, udah sampai stasiun bukan tidur di area penunggu penumpang, gua tidur di samping rel. Dekat pos beli tiket. Enggak, yang pemberitahuan. Iya. Anak rel banget. Sampai stasiun jam 3 kan. Iya. Ini kan tempat beli tiket yang biasa beritahu ngasih tahu Ya, itu ya. gitu tuh. Buat tidur di sini nih, sampingnya nih. Karena kata temen gua udah tidur sini aja, takut kita kesiangan nanti ketinggalan kereta, soalnya katanya kereta itu jam 6. Iya. Tidur situ gua akhirnya rame pas jam 6 gua bangun duluan nih, gua denger suara orang berani amat ya. Buset gila orang udah bangun. Langsung pada ngeliat, pas gua bangun ngeliatin semua gitu anak-anak. Gua merasa kayak gembel. So udah, minyak semua. Parah, gak mandi itu. Bau. Gak mandi. Terus? Gua bangun kan temen gua, berhamil, beli tiket. Loncat temen gua satu beli tiket kan, beli tiket tuh gua. Udah tuh habis beli tiket, sambil nunggu. Waktu itu kereta masih lumayan lama lah tuh sampai dimakan di gorengan, di air, di kopi, sama di rokok kan. Pokoknya itu benar-benar kebersamaan di situ gitu, makan semua gitu lah. Sama jalan kaki capek sama bareng gitu. Intinya kebersamaan. Udahlah terus sampai kereta, naik kereta. Nah ternyata kereta itu transit di Purwakarta. Waktu itu zaman itu kereta cuma 6.000 dari Garut ke Purwakarta. 6.000. Nah dari Purwakarta transit beli lagi tiket ke Jakarta Kota 6.000. Jadi waktu itu ke Garut itu cuma 12.000. Ya bener temen lu Cing, itu buat ngirit ongkos. Itu dengan biaya murah naik kereta. Akhirnya dari Jakarta Kota lu naik kereta lagi ke Duri. Enggak, ke Polres. Waktu itu masih 1.000 kereta dari Jakarta. Oh langsung ada yang ke Polres? Ada. Oke. 1.000, masih 1.000. 1.000 rupiah. 1.000. Yang pintunya belum ketutup, masih kebuka. Terus di Ya. rawa buaya masih ditimpain sama orang-orang. Iya. Ya, saya yang tahu yang sering naik kereta dulu. Ya. Ke sana pasti ngalamin kan ditimpahin di Ya, rawa. KRL belum ada, belum bagus banget. Ada KRL bagus itu cuma tujuan Jakarta Kota, Tanah Abang Bogor. Itu Iya. KRL bagus tuh. Yang ada AC-nya. Terus akhirnya sampai tuh. Nah, sampai Polres nih, udah di Polres nih. Ya. Polres ke rumah gue deket dong. Iya. Ada angkot nih. Hmm. Sampai Polres malam kan. Jam 8 malam sampai Polres. Ada angkot kan. Harusnya kan naik angkot nih. Ke rumah nih. Cuma paling 2.000-3.000 lah. Iya. Jalan kaki, Bos. Sampai rumah, Bos. Itu 8 malam. Iya. Lu nggak punya teman buat itu kontak apa Jam? Gua ngomong gini sama teman gua dia. Buset, kita dari sana udah jalan, udah nyampe Tangerang masih jalan juga dia. Gua nelfon sama gua aja udah minta jemput lah gua sama gua bilang gitu kan. Jangan ya, tapi gua main kayak gitu kan. Kalau dibiarin gitu dalam dikit lagi. Najis. Kebersamaan bos. Seler. Kebersamaan itu, Cing dibilang kebersamaan itu. Gua langsung habis dari situ mikir gini, itu bener kaki bener udah jangan ditanya dah kalau badan lu semua tuh jangan ditanya kayak gimana. Sampai punya pikiran ngerasa kapok gitu naik gunung. Karena gua sebagai pemula yang baru awal naik gunung dikasih yang kayak gitu. Bukan masalah gunungnya, bukan. Masalah itunya. Dan setelah dapat beberapa hari kesempatan foto, nah ya dapat saya nih foto yang kita foto bersama-sama di pos bayangan. Ya.
ternyata keluhan yang dibilang pundaknya berat itu ternyata benar di foto itu kelihatan putih di atasnya. Nah, kabut. Ini berbentuk Bang. Bentuk kabut. Di foto itu berbentuk pokoknya berbentuk. Bentuk apa? Ya kayak wanita gitu. Ya siluet. Ya entah lah, tapi Jemuran baju. pokoknya rame lah di grup itu, rame lah di grup anak-anak gitu kan. Iya. Di waktu itu kan masih zamannya BBM kan. Iya. BBM. Bentar. Gue lupa pin gue berapa jangan. Ya terus. Nah, ya rame tuh kan pas foto itu kan. Gue juga sampai sempat gak percaya gitu kan, cuman ngeliat bentuknya sih. Ya menyerupai lah. Ya, Tapi nggak ngikutin sampai rumah dong dia. nggak tahu udah tuh si anak Kaliders gimana kabarnya. Soalnya itu kan foto itu kan ada di kamera DSLR kan temen gua, bukan dari kamera itu. Gitu. Udah tuh akhirnya ada yang ngajak lagi ke Gunung Gede. Oh, ini beda nih, beda rombongan apa sama rombongannya nih? Beda rombongan, gua nggak mau lagi sama dia. Sekarang gua nggak mau banyak sama dia. Dia sering ngajak gua tuh, tapi gua nggak mau sepanjang tuh. Terakhir kemarin belum lama ngajak gua Gede, gua nggak mau. Masa ke Gede gua disiksa juga, gua udah sering naik gunung masa disiksa lagi gua. Nah, terus akhirnya naik gunung lagi nih yang kedua. Ya ke Gede, ada yang ngajakin gua ke Gede, beda orang lah. Cuman waktu itu ada si Bendil sama si Wangkuk ngikut juga, cuman kan waktu itu si Bendil si Wangkuk kan posisinya sama-sama pemula kayak gua. Gitu, waktu bukan Cikura itu. Nah naik nih gua bertiga sama dia, diajak sama temen gua dua orang. Naik ke Gede. Ya akhirnya pertama ke Gede, terus kedua sama kalian tuh. Kalian ini. Ya Terus sama ya. dua orang nih, anak-anak TL Ya. Nah Dan itu satu ke gede, kedua. ke gede sama anak-anak kan? Iya itu yang kedua. Oh itu yang sama anak-anak itu. Ya yang 13 orang itu Pak ya. Iya. Ya 13 orang itu. Oh itu yang naik dari Putri. Ya itu. Dan di situ ya ada teman gue yang ribut kelaparan. Kenapa? Ributnya kenapa? Bilang lapar. Masa lapar ribut? Orang lapar Wah, mah. perut bos. Ada yang sampai pengen berantem. Dia bilang, gua sayang sama nyawa lo. Gitu-gitu. Gila. Dan yang lucunya gini, si teman gua tuh langsung kayak kesel. Carrier dibuka, dibanting, langsung lari. Ngapain dia lari ngapain? Kesel. Tapi pas itu lu gak ada kendala dong, maksudnya yang berbau-bau horor Nggak gitu. ada. Kalau gua sih nggak ngalamin ya waktu naik yang berantem sama dia gitu ya, nggak ngalamin. Gue sih lebih horor dia ini. Dari Garut tuh apa pemancar jalan ke stasiun terus nyampe di Polres jalan lagi ke rumah itu udah paling horor John. Udah paling horor itu setan tuh dia nggak mikir deh. Nggak gini aja, lu megang kan duit? Megang, Iya, abis dia- lebaran gila lu. Bayarin aja sih. Anak kuliahan abis lebaran megang lu. Bayarin ini gue bayarin tiket bis tuh ngapain lu jalan kaki? Gua juga mikir gitu, Bay. Cuman kan posisi ya karena gua diajak sebagai seorang pemula nih, ya yang kayak gak punya power gitu. Ya, Posisi iya sih. gak punya power. Gua kenapa tinggal. dia itu? Susah juga. Enggak gue tinggal. Egois gue. Gue tinggal gue egois bodo Lu amat. bukan anak kebersamaan. Bodo amat persetan dengan kebersamaan. Dia kan lebih pentingin kebersamaan. Tadi kan dia Bagus, ngerasa. bagus, bagus. Enggak, gini, satu sisi sih mereka Teman ini rumah. 4 orang ini emang gua tahu dia tuh anak Vespa, benar Vespa. Aduh. Vespa. Ya, gua tahu lah sejarah mereka gitu di Vespa kayak gimana sampai ke Bali berbulan-bulan gitu. Naik Vespa. Kayak gitu dan gua pikir kan ya gua diajak sebagai seorang pemula, gua nggak punya power di situ gitu. Duit megang, gua yakin mereka pun megang duit semua. Apalagi emang ada satu orang itu yang benar-benar ya orang kaya lah gitu lah, gitu. Orang kaya lah. Bahkan 3 orang ini benar-benar kayak didonatorin sama dia. Ya. Gitu, nggak mungkin kalau dia itu nggak megang duit gitu. Ya. Gitu makanya ya gue ya udahlah pasrah gitu ikutin ya kan yang ngedumel akhirnya kan ujungnya ngedumel sendiri aja udah Duh. jujur itu gila lu bayangin ya gue sih pas abis itu sempet ngecek lagi gitu ya dan itu mancar sampai Stasiun. terminal enggak stasiun dulu terminal dulu sampai terminal pas gue lihat di net gila 60 kilo bos
Lu dari Pemancar ke puncak juga nggak ada 60 kilo kali ya? Enggak lah. Paling 4-5 kilo, 6 kilo paling parahnya 6 kilo. Naik mobil aja, lu nggak ya ngalamin lah naik mobil gitu dari terminal ke itu hampir 1 jam kan? Iya. Hampir 1 jam. Di sini tuh kita naik mobil dulu. Yang cc-nya 40-50-an, jalan kaki 15 km per jam. Itu paling horor sih ya. Sejauh ini Iya. paling horor. Ini jangan dicari lucunya. Antara horor sama Bego. tapi setelah itu lo ke Gunung Gede, terus ketagihan tuh jadi naik gunung gitu. Ya setelah pas yang gunung kedua, gua naik ke Gunung Gede itu gua merasa Mendingan. ya mendingan, maksudnya di Cikuray pun gua ngerasa ya naik gunung itu enak gitu, enak gitu pas setelah sampai puncak gitu ya. Tapi yang Ada enak. kepuasan walaupun capek gitu, walaupun waktu itu gua kejar dalam 2 hari gitu naik sampai puncak 2 hari gitu. Tapi ada seenggaknya ada kepuasan pas gua sampai puncak gitu. Melihat view-nya bener-bener yang kayak gua selama naik gunung bener-bener melihat yang kata orang negeri di atas awan itu ya di Cikuray doang. Kurang ya. Di Gede gua nggak ketemu kayak gitu, terus di gunung mana ya gua nggak pernah ketemu itu, di Salak juga sama gua nggak ketemu itu. Lu salah nggak emang? Enggak, emang ada awannya. Enggak, lu muncak enggak? Puncak nama lu bego. Dia yang paling awal, kan gue berantem sama dia. Kan Karena udah dari yang awal. Gue tempo pala lu. Enggak, yang awal yang bro sama Frozen. Kan gua Yang dia mau keluarin. gua Iya. dibujuk. Lah, Tadi kan mau di tenda kan? emang kan niatnya nggak ada rencana mau muncak. Iya. Iya. Kan lu ngomong sama gua malam pas gua balik. Kan gua kenal tidur di tenda si Yusef nih temen. Ya. Karena gua capek kan. Di ATM. Gua tidur di situ tuh. Ya. Gua bangun gara-gara Belgi tidur di situ, gua nggak enak. Gua pindah nih, gua ngeliat kan anak-anaknya pada tidur tuh. Akhirnya gua ke lu kan, gua lihat ada lu di situ. Gua tidur di situ tuh, sama lu. Ya. Di jurang yang Mas Bay merosot kan nyangkut di mana? Lu pada tidur di tenda tuh yang pas di sana. Gua Enggak enggak sih. Diva. Iya. Diva. Karena nggak ada lahan kan kayak Iya, gitu. lu kan di Diva. atas. Gua Iya, kan yang di di atas, bawah. tapi kan nggak pakai tenda. Iya, yang di tenda kan cewek doang. Emang nggak ada lahan, jadi kita bikin Diva. Iya. Terus Iya, lu kan ngomong di situ malam. Ya, lu besok mau muncak. mana ada gue nawarin muncak? Jadi kita nggak usah muncak. Iya. Iya, gitu. Pokoknya Mana intinya sih gitu. Ayo. Terus Ya udah, gue bilang gitu kan. ya udah. Gue paling demen lah kalau balikin fakta ini paling demen beneran dah. Terus Tapi bener gue langsung ngomong ya udah iya. ya Bener gue menyatakan iya dulu. iya. Tapi Pas pagi nih. Pas pagi nih. Ada yang ngajakin gua. Nih gua mau muncak Pak. Gitu kan. Udah gak tau nih gua. Gue paling demen orang lugu begini. Bener bukan bener-bener lu. Iya, gue demen sama orang lugu terus. Bener. Aduh gak tau nih gua. Satu sisi gua ngerasain karena waktu itu kita waktu kesala kayak ngerasa bener-bener kayaknya gimana gitu ya, capek banget gitu ya. Kan awalnya kan kita kesalah itu kan emang karena gara balas dendam awal kita waktu pertama sana ditutup kan. Ya. Gitu kan yang kita berempat atau Berempat. berempat ya gitu sana ditutup karena kan banyak rencana yang lagi kan. Nah itu Hmm. terrealisasi lah waktu itu kan. Ya. Nah segitu pas itu udah sampai pos bayangan, tapi gue pikir kalau gue nggak sampai puncak, gue punya PR lagi di puncak nih. Anak-anak gue udah puncak nih, ya kan? Ah bodoh lah gue puncak lah. Lu tanya lagi tuh sama gue pas itu, lu puncak? Ya. Ya lu puncak. Gue mau punya PR lah. Gue pikir ngomong gitu kalau masih inget lu, ya kan? Ya terus. Gue parah lu. Udah otak gue puncak. Puncak tuh akhirnya gue gak puncak. Muncak juga kan kita kadang di situ kan udah kehabisan air. Ya kan nemu air gitu ya. Kehabisan sih enggak, ya cuman udah menipis aja ya. Ya nemu air kan, nemu air juga. Disaring ya. Terus di atas juga kan kita ketemu anak UMT juga kan yang ngopi, yang gue minta kopi Oh itu. iya. Itu mana Pak?
ketemuan mesin, gua ngobrol-ngobrol lagi di kopi itu, gua minta aja kopinya bang. Solidarity. Tapi dendam dia terbalaskan. Oh jelas. Apa? Lawu. Di Gunung Lawu. Ya lalu, wah, iya. Di sana gue egois. Di Lawu dia Oh lebih gitu, egois. nggak gue ditinggal di tenda sendirian tuh. Si anjing tinggal lu yang minta. Tinggal gua, di tenda sendirian gua sendal. Lu di Lawu kenapa nggak mau muncak? Kaki gua maksain gila daripada kenapa gua kayak yang orang mana tuh yang kakinya sakit juga, Lupa. yang katanya lu ketemu di atas. Terus kan waktu di tenda kan dia tuh Iya. ketemu juga kan dia lagi kita gitu. Nah itu gua ketemu dia tuh pas dulu tuh. Iya. Gua ada cerita di Lawu nih. Apa tuh? Apa nih? Lucu nggak? Ah, nggak lucu sih. Oke, horor lah ya. Ah, semi horor lah. Oke, saya horor. Ya. Kita kan ini langsung turun aja ya. Langsung turun. Turun ya. Pokoknya waktu itu turun nih, kita kan turun. Nah, di pos 3 yang ada air kan pos 3 ya? Ya. Yang pos 3. Pos 3 kan lu Ejo sama Bob bertiga ya? Enggak, numpang sholat dulu. Kayak kan lu bilang, gua mau sholat dulu Ya. gitu kan. Cuman kan waktu itu gua ngeliat posisi itu udah lewat Malam, asar. ya. Ya kan. Terus gua pikir kan gua ngomong juga kan, kalau juga kan. Kaki gua duluan ya, jalan duluan ya. Gua Lu masih Topa kan? Tar dulu, Topa kan ikut gua. Enggak, ikut gua. Gue lah, kan sholat bareng gue. Kagak sholat Topa ikut gua. Apa sih? Sama dia duluan. Emang orang tuh sholat sama gue? Iya pas turun. Iya, di pos 3 sholat sama gue tuh, Pak. Lu Topa yang mana nih? Justru lu tau yang mana? Top. Ini lu orangnya nih. Papa sholat sama gue. Sekarang mikirnya logika Papa nggak mungkin ninggalin sholat. Iya, tapi dia nyampe duluan di base camp. Apa sih orang tua sama gue? Topa duluan ya ke base camp. Iya nyampe base camp dulu, tapi pas dasar di pos 3 sholat sama gue. Gua bilang sama lu, gua nggak mau ketemu malam. Iya. Karena gua sakit. Ah. Itu kan gua duluan ya. Iya. Terus siapa yang nanya ke gua, nanya lu berani sendirian? Gua bilang ya udahlah turun ini, gua bilang gitu kan. Ah. Gak apa-apa lu sendirian bener aja kalau salah ngomong gitu gak apa-apa sendirian, Oke. gak apa-apa aku duluan dah. Ya terus akhirnya Topa bilang bang, saya ngikut abang aja dah. Ya. Duluan. Topa juga nggak mau ngikut ketemu malam. Topa ngomong gitu ke gua. Oke. Ya udah Top, kalau mau duluan mah terus si Bob juga nitip kan. Cing, itu si Topa ya gitu kan. Ya udah ayo jalan nih gua sama si Topa duluan. Nah. Sama si Tio Ya, bertiga. kan lu pasangan. Dia tuh Lu pasangan. udah tiki taka banget sama Tio. Udah tiki taka parah lu. Ya kan gua belajar sama Tio. Iya. Gua belajar sama Tio kan. Terus Turun nih. Nah, sempet kesel juga gua sama si Topa nih. Posisi turun kaki gua sakit kan. Dia lari Bob. Tanya Tio udah kayak baru si Topa. Top, langsung aja gua panggil Top, pelan-pelan. Berhenti nih dia. Iya bang, iya. Kaki gua sakit Top, nggak bisa cepet-cepet. Iya bang, santai nih. Gua lama lari lagi. Aduh gua kesel. Yuk, lu ikutin Topa dah. Gua bilang gitu. Kasihan dia. Gua bilang gitu juga nih. Lu nggak apa-apa sebenarnya. Lu nggak apa-apa biarin dong. Lu ikutin Topa aja duluan dah. Gua bilang gitu. Gua nggak kuat ngejarnya. Akhirnya si Tio sama si Topa duluan tuh, lari dia tuh. Iya. Si Topa ngikutin ilmunya Tio dah tuh. iya. Lu bareng siapa? Lu belakangan. Belakangan gitu. Dia kan sholat dulu sama lu. Nggak mungkin lu ninggalin sholat. Iya. 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 Terus Nah nggak lama habis si Topa sama Tio jalan duluan, lu nyusul gua tuh sendiri. Lah, cing lu sendirian ya kan gitu kan. Iya, si Topa sama si Tio mana mau lari duluan, lalu si Topa lari aja, jalan gua udah nggak kuat, kaki gua ngejar. Terus gimana nih? Lu gua tinggal ya? Brengsek, Kata brengsek. kata Sindo. Belum. Ya. Gua duluan ya. Gua mau malam nih. Ya udah dong, suruh gini dong ya. Gua bilang gini, mendung waktu itu. Gua sakit nih dong. Gua minta tolong banget nih mah. Kalau udah nyampe bawah, lu ke atas ya. Gua kedul gua nih. Ikut gua lagi, kaki gua udah sakit dong. Ya udah, ntar gua ke atas lagi kata dong. Gua harap nih gua. Harap kan, temen gua tuh bakal naik lagi gitu. Gua kedul gua. Nah, pas sampai pos 2 gua niatnya mau nungguin lu nih
Di pos 2 itu sepi. Itu udah jam setengah 6, jam 5 lewat lah gua sampai Ya, pos 2. oke. Pos 2 sepi, bener-bener gak ada orang di pos 2. Di pos 2 itu kalau nggak salah tuh cuma ada kayak gubuk sebelah Ya, kanan. Itu akhirnya karena udah pengen gelap kan, udah mulai gelap lah, udah mulai gelap lah gitu. Gua ya udah gua lanjut aja lah daripada gua nungguin di situ sendirian kan. PR juga di pos, gak ada orang. Turun nih gua habis dari pos. Enggak, pas pos 2 kenapa gua mutusin enggak nungguin lu juga? Karena gua lupa di pos 2. Ya. Lupa di pos 2. Agak parno juga gua di pos lupa tuh. Entah emang sebenarnya bener ya ada yang ngaruhin kali ya. Kan Parno nggak boleh sama pemerintah, nggak tahu Parno. Porno? Oh. Iya, Bob. Telat gua mikirnya. Ya. Terus? Ya gua lanjut nih karena yang lupa nih gua di situ. Dan itu posisi pos 2 itu kalau nggak salah sebelah kanan itu ada pohon beda yang di Ya, gitu dikasih sama kain. kotak-kotak hitam. Ya, kain catur. Iya. Gitu. Turun gua pos 2. Gak lama turun di pos 2, gua ketemu nih sama anak Jakarta yang kakinya sakit itu. Iya, iya. Dia lagi berhenti. Udah gitu ada air nih. Ada air kan gua gak bawa air tuh. Ada air tuh gitu. Wah, Bang, lu sendirian gua kayak gitu. Iya, Bang, ya masuk capek banget gua kata dia gitu. Wah, Bang, gimana Bang? Wah, ini Bang. Basa-basi dulu yang penting. Ya ada segini lah. Iya. Ini Bang, minum. Nah, makasih Bang ya. Gue liat ada pacul, bawa pacul kecil. Dia bawa pacul kecil. Oh, enggak, gue pikir pacul di track gitu. Enggak, pacul kecil yang Ya. cangkul kecil Ya, ya, yang skop gitu. Skop ya. Bang, itu pacul buat apaan? Dulu kemarin waktu naik ngeliat binatang kaki 4 enggak? Sapi, Enggak, kambing. kucing. Benar, kaki empat sih ya. Ekor 9. Ya, gue pura-pura polos lah. Apaan Bang? Kacang. Bener lu Bang? Iya Bang, lihat kemarin makanya ini senjata gua. Gua langsung berdiri. Bang, duluan dia. Udah mau gelap Bang. Temen-temen gua di belakang, di depan Bang. Oh yaudah, lu gak warin gua? Enggak Bang, gua duluan ya. Udah totos gua. Habis dari situ, gua mendengar suara entah cuma Suges. suges pikiran gua karena udah kosong sama haus gitu ya. Udah mau imajinasi. Dengar nih gua suara tapak kaki orang lari, duduk sama suara kerincingan. Ya. Duduk sini gitu. Banyak ke belakang, nggak ada orang. Ada berjalan lagi. Itu sampai pos 1 tuh gua ngedengar sampai gitu terus. Di pos 1 ya itu gua mau nungguin lu. Sampai pos 1 gua jam 7 nih. Niat doang. Niat. Cuma untung gak nungguin lo karena lu capek basecamp juga. Jalan sama gua. Pos 1 nih ada orang tuh, ada sekitar 4 orang pendaki di pos 1. Iya. Dia lagi pada hidup masak lah. Kalau nggak salah lagi masak tuh. Cuma salahnya gua di pos 1 gua nggak minta air sama dia. Ya lu nggak tahu malu banget lu. Balang. Padahal udah aus banget gitu gua. Terus? Center kan, udah mulai hidupin center. Akhirnya gue lanjut nih dari pos 1. Gue berhenti bentar doang gitu, duduk bentar. Sampai masih penasaran sama suara yang tadi Ya, gitu, ngikutin lonceng gitu. kan. Bener ada pendaki nggak di belakang gua gitu doang gua mah. Masih kayak yang positif aja gitu, ada pendaki di belakang gua. Udah nih. Nah, nggak ada orang nih, gua nggak habis ada sebatnya gua di situ. Habisin fokus sebat, jalan lagi nih gua. Dari pos 1 jalan turun, nggak lama mendengar lagi nih gua. Di pos 1 apa Setelah jalan habis jalan kan pas Ya, aku kalau jalan balik lagi satu. jalan dari pos 1 lagi suara itu masih suara yang sama cuma suara gitu ya kan. Sampai gua kesel nih, mulai kesel gitu sama suara-suara itu gitu ya. Sampai gua berhenti di trek, nungguin duduk. Kalau emang orang susul gua dah, demi Allah gua ngomong gitu. Kalau emang orang susul gua dah, gua bilang gitu. Gua udah kosong gitu, udah kosong gua sampai udah muntah, nggak keluar apa-apa gitu. Ya, Angin udah nggak keluar, wewean ya gitu. angin pun nggak keluar. Udah lu pasti pernah ngerasain kayak gitu lah. Enggak. Karena gua punya emak gitu, waktu itu gua punya emak gitu. Gua ngerokok nih. Lu belum sakit masih ngerokok juga.
Gue kesel sama suara ini. Lu banyak kesel. Maksud gue ya gitu, kalau emang orang susul gue dah gitu. Terus Gitu kan, gua tungguin sebat gua ngerokok, gua tungguin nggak ada yang susul gua ternyata. Udahlah, gua lanjut jalan lagi nih. Jalan lagi sampai ketemu pertigaan yang Lu lurus terus ke kiri. kanan dong. Ya. Lu nyadar gak sih waktu kita naik yang habis tadi cetok kan jurang nih, Iya. perkebunan. Nah terus kan ke kanan turun tuh, langsung belok lagi ke kiri kan. Kalau lu inget nih tracknya nih, soalnya gue inget banget, soalnya gue ngerasa inget nih di situ nih. Oke. Gue paling inget di situ. Ya karena gue ngalaminnya di situ. ya. Pas sampai situ pertigaan kan itu. Nah, gue center gue emang waktu itu keadaan udah mati hidup gak, sampai gue udah tok dulu gini baru hidup. Orang jadul banget sih. Error digetok. Karena gue mau download ke kanan banget. Itu posisi baterai udah habis kalau itu gitu. Terus Nah pas pertigaan itu, gue bingung di situ pertigaan antara atas sama lurus nih. ya. Cuman kan sebelum itu kan emang udah masuk perkebunan warga, kan jalur Udah jalur konblok juga. Ya, udah Ya, lewat konblok, cuman abis itu ngelewatin batu-batu lagi. Ya. Gue bingung tuh di situ, gue berhenti di situ, bentar tuh. Cuman suara itu udah ngikutin. Pas abis gue nyebat nih, udah ngikutin tuh suara. Akhirnya karena gue lihat gitu kayak trek gitu bener cakep gitu jalur gitu, udah gitu landai nggak naik. Iya. Gue mutusin lurus waktu itu, lurus lah gue, kira-kira 10 meter lah jalan berhenti gue, kok masuk hutan lagi, maksudnya rimbun lagi gitu. Wah, langsung kepikiran gue kalau udah masuk jalur warga nih perkebunan udah nggak masuk hutan kan, kita udah keluar hutan dong. Ya kan, setahu gua, seingat gua waktu naik gitu kan. Wah, salah jalan nih. Akhirnya gua putar balik lagi. Untungnya gua sadar di situ baru 10 meter. Ya. Balik lagi naik ke atas. Pas habis ketemu itu kan langsung kelihatan tadi cetok tuh. Ya. Wah, Ada pelang. langsung alhamdulillah. Coba kalau gua lurus gimana gitu. Sedangkan dengan posisi yang awalnya gua dengar suara gitu, suges gua kedengaran suara kayak gitu ya. Nah, pas itu gua di Candi Cetok pun pas ngeliat Candi Cetok ya bersyukur karena Ya, udah benar rasa gitu, aman. jalur benar gitu ya. Udah rasa aman. Cuma masih ada Was-was. cuman di hati gua masih kayak takut, deg-degan masih ada gitu. Karena emang posisinya karena itu candi gitu, posisi candi. Terus karena waktu kita naik juga kan kita ngelewatin atas tuh, ngeliat di atas itu banyak dupa-dupa gitu. Lupa. Iya. Ingat? Ingat. Ya, kita kan lewat itu penasaran sama candinya kan. Iya. Kita nggak mundurin loh, atas dulu loh. Tahu lupa gua. Ya lu lupa, gua ingat. Gua sudah di situ Bang, sudah sama si candi ini. Ya. Aduh, gua masih ada perasaan takut lah gua tadi kan jalan muter gitu. Nah, sampai pas ketemu udah sampai yang warung-warung. Ya ada anjing. Anjing, udah. Gua Anjing. tukang bakso. Belum. Tukang bakso. Iya. Cuman sebelumnya ada balai tuh sebelah kiri. Heeh. Di situ gua langsung deg. Wah, rasa gitu, alhamdulillah gua selamat. Entah apa yang gua alami sebelumnya, ya cuma karena gitu-gitu doang, suges mungkin gitu-gitu doang ya. Cuman gua ngerasa ya alhamdulillah. Ya, ada rasa dak-dak-daknya kayak gitu lah. Ya, alhamdulillah gua selamat gitu ya. Udah tuh, ada lumayan lama tuh gua di balai tuh, ngelarin pundak lah gitu kan, dan kaki. Akhirnya gua lanjut ke base camp. Pas sampai base camp, gua ngeliat temen gua nih, umur 3 duluan nih. Iya. Sial, dia udah pada tidur. Katanya mau ke atas jemput gua. Gua udah pada kelonjoran. Ya kan emangnya begitu, gunanya temennya gitu, Cing. Enggak, harusnya kan jangan bilang iya. Ini kan bilang iya tuh gua ada harapan. Itu gunanya temen kan itu dia. Udah gitu, udah tuh, set. Ah sial, bapak mau ke atas tuh. Aduh, gua udah gak kuat sih, banget ini gak ada doan. Ya udah iya, udah. Nyedut teh. Ya, Haiko ge lu. Lupa.
Pokoknya peralatan di atas orang masak. Tapi kan di sebelah itu kan ada yang begadang, ada yang Ya base camp. Iya. Biasanya begadang. Ada udah tuh gua ngajar sama dimakan berapa banget. Gue nitip aja dah, karena gue baru sampai kan, mereka udah lama gitu kan. Gue nitip aja dah, gak ada yang mau. iya lah orang anak udah pada tahu ilmu lu gitu. Ya udah dah, ayo gitu. Dimakan tuh gua. Terus kan abis dimakan kan gua tidur, gua nggak tahu lah sampai jam berapa. Gua tidur gua kalau udah Iya. malam gua tidur. Gua nggak tahu tuh. Cuman gua sempet dirusuin juga sama lu pas lu baru sampai. Si Ejot kalau nggak salah tuh rusuin gua tuh bangun. Cuman gua nggak ngaruhin, udah sebodoh dah ilmu itu mah. Balik ke pos 3 aja. Tova sholat bareng gua. Tova berpisah dari gua tuh di pos 2. Nih, Gua, Tova, Ejot, sholat di belakang di pos 3. Lu cabut nih Tio, Endung, sama lu bertiga cabut. Tova baru bisa dari gua tuh di pos 2. sedangkan nih segini aja dah jarak lu sama gua aja lu sampai Gua sampai besok jam 9 nggak masalah. apa? Gua aja baru nyampe jam 8 lewat. Serius gua jam 9 ya, nyampe base camp. 10 Iya. pas kali. Jam 9. Jam 10 mah gua nggak bakal makan jauh. Orang si dia si gua turun gua beli makan habis dari base Iya. camp. Ya kan emang ada warung yang buka di bawah. Iya. Jam 9 gua nyampe base camp. Top habis sama gua tuh dia di pos 2. Di pos 3 dia masih sholat bareng gua. Bener, jalan kita 1 jam, kan kita normal perjalanan. Bukan masalahnya dia ngerasa jalan sama Tova, sedangkan gua ngerasa jalan sama Tova juga. Iya. Gua sama Tio bertiga lu jalan sama Topa duluan di pos 3. Tova bareng sama gua di pos 3. Tio kan mau nemenin gua, ya Ah. mungkin gua temenin turun duluan. Ya. Pas gua jalan, Topa ngikut, bang tungguin. Topa ikut aja turun duluan. Masalahnya lu cabut, gua baru sholat sama Tova sama Ejot. Lu nyadar sih gua yang lu bilang King nitip adik gua. Iya, gue nyadar. Gua ngerasa serius lu cabut nih. Nih, Iya, soalnya di pos air kan. Iya, Jalan. heeh. Hmm. Iya, itu itu gua gua baru sholat, sholat. kita bisa di pos 3 kan waktu itu. Gua sholat gak lama Tova baru Ejot terakhir. Itu terakhir, iya. Iya. Tova bareng sama gua di pos 3. Baru di pos 2 baru bisa dia. Kalau bisa di pos 2, kan kita posisinya bisa di pos 3 nih. Ah, Kalau lu bilang di pos 2, Bob ngomong gitu. King, gua nitip adik gua jagain ya. masalahnya serius gua ingat banget orang gua sholat bareng Tova sama Ejot. Gua tanya lu Topa yang mana nih? Tapi serius beneran, Tova tuh bareng gua di pos 3. Lu mah inget yang pas berangkat kali sholat di pos 3 juga kan kita berangkat. Apa sih? Pos 1 kita berangkat sholat. Pos 3 sholat lagi, pos Iya. 1 mah. Orang pos 3 kita nge-camp kok. Berangkat. Iya kan sholat Kan juga. sebelum berangkat, sebelum berangkat lagi kan kita sholat dulu. Sholat Itu dulu. masih siang ya? Sholat dulu. Iya, iya. Masih siang, itu mah gua tahu orang carrier jadi apa sutro apa? Iya, itu masih ingat. Malam turun gue ingat banget kita sholat. Gua Iya, masuk iya. malam. Malam. Sore. Masih ada matahari sore. Itu gue inget banget, Tova tuh bareng sama gue sama Ejot, orang gue yang paling Ejot paling terakhir sholat pokoknya. Tapi gua ngomong gitu, saat kita posisi kita pisah itu di pos 3. Terus gue masih apa dong? Gua tanya lu Topa yang mana nih? Jangan-jangan yang ngikutin gua pas setelah gua pisah sama Topa. Mungkin itu bukan apa kali. Lu kali, ayo, lu mau Tova yang mana? Buktinya kan Topa di base camp duluan. Iya bisa di pos 2. Tidur. Bisa di pos 2. Bisa di pos 2 gimana sih? Lu bisa mau gua di pos 3? Iya, kalau misahnya sama dia di pos 3. Iya, tahu. Lu ngomong, Cing, gua nitip adik gua ya, jagain. Itu posisi bisa itu sama lu tuh berdua, bertiga, sama Ejot. Tadi pos 2 Pos 3. Kita sama siapa pos 2? Enggak. Kalau pos 2 sepi, nggak tahu di rumah ada orang apa enggak. Tapi serius beneran. Nih, gua sholat, terus Tova sholat, habis itu Ejot terakhir kan sholat. Lu udah pada cabut nih, kita berempat sama Tova, gua, lu, Ejot, Tova, ya kan? Di pos 2, Tova cabut. Gua bertiga akhirnya di belakang. Masa lu biarin Topa cabut duluan, bisa di pos 2? Gak mungkin lah. Iya bener, gak masuk akal kalau gua ninggalin maksudnya ngebiarin Tova sendiri. Tapi Biarin serius, Tova Tova lu dulu. bareng sama gua di pos 3. Sampai akhirnya di pos 1 kita ngeliat yang mata merah tuh. Iya. Ya itu di sini cuma gua cengin.
nggak kenal apa nih bintang paling 4. Bukan cahaya merah di atas pohon itu ada 2 titik cahaya merah. Gua santer-santer ya gua bilang, "Jon, lihat belakang gua dong." Gagap gitu mah. Nggak tahu apapun itu ya bodo amat, gua cengin kok. Gua bilang gua sampai kalau misalnya mau nampakin paling gua bakar begituin kan. Lu mau korek. Ada mana? Jadi pas itu kita di pos 1 nggak ada orang kan? Ada. Pos 1 ada orang. Ada rombongan. Nggak tahu Ada rombongan. Pos 2 nggak ada orang. Kalau di pos 2 benar nggak ada orang. Cuman lu nyium gua lupa nggak di pos 2? Nyium lah gue nyium. Nggak. Kalau gua nyium. Kayak gua udah covid nih. Oh, itu nggak ada covid pak. Kan kita dibutak ya covid pak. Surat sakti 150.000 nggak bikin lagi. Daripada bikin 2 jadinya berapa duit ya. Tapi surat papa itu barang sama gua di pos 3. Gue juga lupa bisa di pas ini, gue pokoknya ingatnya tuh bisa di pos 2 aja. Udah gitu, gue ingatnya gitu sih. Nah, kita klarifikasi sama apa dah. Nah, kita undang kita barengin di sini. Pokoknya Bob nitip, dia pun ngerasa nih di pos 3 dia nitip sama Ya gua. mungkin gue lupa. Tapi gue ingetnya gitu, topan tuh barang gue dari pos 3. Ya itu kan gitu, gua sempet kesel juga tuh di dalam nonton aja tuh. Nggak tahu. Gua sakit kali ya. Gua nyok ngerelain kagak muntah kaki gua sakit disuruh ngejar dia. Jauh-jauh tahu gitu kan yang gunung ya lumayan gitu kan, Ya. nggak muncak gitu. Kalau mau apa mikir gitu kan. Posisi kan masih ada bekas luka. Udah lama banget. Udah nggak ada. Emang lu gak mau muncak di laut? Kan gua kepleset jatuh kan. Berarti lu punya utang. Gak mau muntah gak gue disana. Pengen ke pos 5 aja kan mereka lumayan. Tapi yang di terus abis itu kan kita ke Butak ya. Ya buta. Butak lu gak ada masalah. Enggak. Kalau buta gua enggak. Gue sebenarnya selama naik gunung di laut doang sih yang baru ketemu kayak gitu. Sama yang ya, tadi gua bilang Cipura itu pun yang ngalamin bukan gua gitu ya. Maksudnya orang lain. Gua dapet ceritanya ya setelah naik gitu. Buta gua udah ngalamin. Nggak tahu ya kalau lu pada gitu ya. Nggak sama. Ya gue yang ngalamin sih ngerasa ngalamin waktu yang turun sama lu Bob. Maksudnya itu pun Oh, yang pohon. Oh yang di Butak ya yang ada pohon itu. Iya, yang lu bilang pocong. Ya. Dan jauh pun ngeliat itu pohon, cuma memang sekilas menyerupai bentuk pocong. iya kan juga ya. itu Jadi doang. itu potong pohon ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Harusnya kita kenalan dulu tuh. Namanya siapa? Takutnya si Ainun itu. Tapi pas kejadian Ainun lu gak ada kan? Dia udah di luar. Luar. Di depan ya. Depan. Gua di luar depan. Gua kan gua tim depan. Selalu. Cuman gua, sengsara itu. Kenapa? Nggak tau apa, duluan. Oh. Hujan gede, kecil, gila. Nah kita ketemu dia juga. Aduh. Iya. Gua kan berdua nih, nggak tau apa nih. Ini gua cerita dulu nih ya. Ya. Gua kan orangnya takut nih sama petir nih. Kita takut nih gua. Ya. Maksudnya yang benar, gua parah sama Ya. petir gitu ya. Dan posisi itu naik hujan, petir gede kan. Iya. Ya. Ada petirnya memang. Hujan pak, hujan ya bisa dibilang badai sih, badai gitu, angin kencang gitu kan. Udah gitu gua udah sampai hutan pinus apa apa Pinus, ya. pinus. Nah hutan pinus sisa-sisa kebakar. Iya. Masih Iya. banyak pohon yang keruak-keruak gesang gitu kan. Iya. Petir gede-gede, apa? Tetap nanti dulu tuh. Kelar tuh. Kan gua kan bawa pasir kan, gua bikin pasir gua. Gua gini aja nih. Takut petir, gua gitu aja, gua takut petir. Gua gini aja. Gua nggak mikirin itu pas bahasa apa, semua bahasa bodo amat gitu. Nungguin, ya anak-anak. Lanjut gak mau, stop lah, naik gak ya? Gak tau bang, si Topo bete kali sama gua, itu gua gak tau gitu. Kesal kali sama gua. Ya cuman ya emang karena gua takut sama petir gitu kan. Gua ngerasa bodoh lah gitu kan. Udah gitu ya sebenarnya sih salah juga gua nantinya di bawah pohon tinggi. Nah, Gitu. Emang gak boleh? ya enggak lah. Ya, terus? Ya udah. Ya harusnya sih Nyari tempat terbuka. nggak ada tempat terbuka.
masih agak-agak terbuka gitu. Itu benar-benar pohon tinggi 2 itu di akhir pohon tinggi 2 gue bikin flashback gitu ya. Sampai benar-benar yang udah parno banget, parno banget gitu kan, sama si Topa berdua. Gue sampai gini aja tanya orang kita, gue gini aja nih. Nah kan tuh jangan gue gak mikirin bahasa berhenti nih hujan, berhenti hujan. Stop. Lanjut kan nih. Bang, ayo bang lanjut aja bang, lanjut bang. Takut lo, nungguin anak top, belakang. Lu mau apa? Nungguin anak aja. Nungguin lu kan, padahal nih lama nih kan nungguin lu. Susul aja, anak gitu, susul lu. Gua takut top, gua takut. Gua karena petir lu ah. Iya tahu, lu cerita. Akhirnya, jadi susul anak lu, susul aja turun. Ini Keril gimana? Udah tinggal aja. Siapa yang mau ngambil Keril kalau bilang gitu? Udah tinggal aja. Siapa yang mau bawa Keril? Keril juga gak ada bapaknya. Gue bilang gitu. Mau gua tinggal lu Keril, mau amat tuh Keril di atas. Gua turun ke bawah nyusul lu kan. Niatnya gak mau nyusul nih. Gua ngeliat di bawah. Pas gua naik ada tenda tuh satu. Ya kan? Nah gua masuk gua mau numpang dulu di situ, numpang neduh nih. Itu belum berkembangan, masih agak gerimis ya. Mau neduh di situ dulu, maksudnya biar beramai-ramai lah, ada temen ngobrol, gak cuma berdua gitu, petir gede-gede ngobrol berdua, gila gitu kan. Nah, pas sampai bawah, udah gak ada tendanya. yang akhirnya kita buat camp, tadinya ada tenda. Udah gak ada tendanya, nah. Bang, gimana nih bang, gak ada bang? Udah turun aja yuk, usul anak-anak aja yuk, bareng dia banget yuk. Ada tenda gimana tuh, biarin. Nah, gue turun kan, nggak mau ketemu lu kan, tuh. Gua ketemu lu pada nanya, kayak lu tinggal di atas. Gue jadi refleksi, gue rawat tuh, gue nggak mikirin, gue takut petir, gue kayak gitu. Sampai akhirnya kan waktu pas sampai itu, lu orang pada kan bilang, gimana nih, muncak lah. Muncak aja, muncak aja, gue bilang di tenda itu sini, kan gue yang ngasut lu pada kan gak di tenda sini. Tapi akhirnya kita tidur pada basah semua kan. Lu basah nggak baju? Kan lu bangunin gua. Bukan baju lagi yang basah, udah sleeping bag basah. Lu bangunin gua. Sekarang gua udah ngerasa udah pada basah semua, masa gua tidur bangun sendirian. Lu gua bangunin. Kesalahannya kita nggak bikin parit. Salahnya kita di situ. Salah gua. Benar. Salahnya kita di situ ya. Terus ya kenapa kalian gak pada muncak di situ? Ya cuaca lah. Lu atau siapa yang bilang, kita muncak aja ini gitu, buat maksain Siapa? muncak gitu kan? Enggak, kan kalau misalnya ngelihat waktu masih sore kan, masih jam 4 lah, mikir kayak gitu. Atau kalau misalnya kita jalan sejam, soalnya estimasi gua kan itu sebelum maghrib itu udah sampai jalan. Kenapa? Kalau misalnya ngelihat jenis hutannya, terus ngelihat kontur tanahnya, itu udah mendekati arah-arah puncak. Gue sih gitu juga sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya memang gue nggak bisa maksain lu juga harus ikut muncak kan. Terus misalnya lu udah bilang ya udah bukan ada, ya udah kita bukan ada gitu. Cuman kalau misalnya ngeliat cuaca pasti kan hujan udah agak berhenti, terus langit masih cerah. Ya. Enggak, habis maghrib masih hujan. Ya habis maghrib masih hujan, tapi enggak, pada saat kita mau ngecamp itu cuaca masih lumayan bagus. Ya, masih terang gitu. Masih terang, tapi masih gerimis. Masih gerimis, ya pakai jas hujan masih bisa lah kayak gitu. Dan ternyata benar ketika malam gua ngambil air pun memang 1 jam lebih dikit udah nyampe di alun-alunnya. Alun-alun. Nggak usah nyari lucunya. Emang apa lucunya? Lo boleh polos nih. Akhirnya ya udah, gue yang ngambil air sama papa tuh kayak gini benar 1 jam lebih dikit lah nyampe di alun-alun gitu. Salahnya kita kan bangun tenda itu di arah datar kan memang, nggak terlalu datar lah, cuman agak kebuka dan sedikit di bawah pohon gitu. Jadi kalau misalnya melihat ada pancuran air dari atas ngalir ke pohon dari akar, air mencar kan gitu. Salahnya kita nggak bikin parit buat aliran air, itu makanya tenda satu karena udah capek,
terus kedua juga masih hujan gerimis, pikir ya udahlah udah masuk semua gitu kan, baju udah pada basah juga karena emang hujan pada deras kan, mesti kita pakai jas hujan tapi masih tetap tembus gitu kan, benar basah lah. Ya SB juga basah juga. Iya. Sama aja sih. Dari ini juga. Jadi kita kalau misalnya ngelihat tadi pada saat kebutan memang curah hujannya tinggi ya. Toh dari malam sampai pagi pun hujan nggak berhenti kan. Itu. Sampai sore. Sempat berhenti. Sempat berhenti. Kita dikasih waktu tuh. Pekin. Itu kan yang bilang, yuk muncak yuk. Apa lu, Jot, kalau salah tuh ngomong, yuk muncak yuk. Tanggung nih dikit lagi, sejam lagi gitu kan. Karena lu mau toko udah duluan kan, karena ada waktu ngambil air. Ya gue bilang ya kalau muncak. Gue di sini, jamin, tinggal gua. Enggak, gue mikirnya udah situ kenapa kita nggak muncak di keesokan harinya ya. Cuaca juga pada saat itu nggak bagus, tapi kabut terlalu tebal juga kayak nyampe puncak sama aja gitu. Soalnya kalau gue nonton YouTube pun orang-orang yang habis turun dari puncak terus kabut biasa pada nyasar kayak gitu. Banyak juga kalau di YouTube kelihatan nyasar Di turun dari itu puncak. apa gunung lain? Gunung Kota Puncak. pada saat mereka muncak dan kabut banyak pendaki-pendaki yang nyasar ke alun-alun. Jadi berhenti dulu nungguin kabut hilang baru turun kayak gitu. Nah, gue mikir tadi kayak karena kita fisik juga udah kekuras, ya udah mending sama sekalian gitu. Tapi ya menurut lu seru gak? Seru. Enggak. Seru. Enggak seru. Gue sih gak seru. Ya bukannya perhitungan ya, cuman ya logistik kita udah habis juga. Rombongan teman-teman Madura. Oh, lu nanya ke situ. Ya, iya dong, logistik kita udah habis juga. Gua pikir lu nggak serunya ke gua. Sejak kapan ya kamu seru? Lu, Ejot, Tio. Enggak ada seru-serunya. Udah jalan, thank you Jal.